Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu kembali dengan Bu Is dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita memasuki bab 3, yaitu aku anak soleh. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini kamu akan mengetahui dan memahami apa itu anak soleh. Selanjutnya kamu bisa memberi contoh-contoh tentang perilaku anak soleh. Dan yang paling penting, kamu bisa menerapkan sikap dan perilaku anak soleh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentu kamu sering mendengar anak soleh ya. Bahkan kita sering didoakan oleh para orang tua kita, entah itu ibu, eyang, paman, Pak D, dan lain sebagainya. Kalau bertemu anak-anak biasanya semoga jadi anak soleh ya. Nah, tentu kalian inginkan menjadi anak soleh. Nah, anak soleh itu apa? Anak soleh itu adalah anak yang memiliki akhlak mahmudah atau perkataan dan perbuatannya itu selalu baik. Akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang terpuji. Jadi semua perbuatan yang baik masuk ke dalam akhlak mahmudah. Nah, banyak sekali akhlak mahmudah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan anak soleh. Namun dalam pembelajaran kita kali ini hanya beberapa yang Ibu sebutkan yang termasuk anak soleh. Yang pertama adalah jujur, ya. Jujur itu apa? Ya, jujur itu lurus hati, atau bisa dikatakan juga tidak curang. Atau ketika kita berbuat tulus dan ikhlas itu juga jujur. Nah, pengertian di sini jujur adalah antara perkataan dan perbuatan itu selalu sama, sesuai dengan kenyataan atau sebenarnya. Ya. Lawan dari kata jujur itu adalah dusta atau bohong. Perlu kalian ketahui anak-anak, setiap perbuatan jujur itu akan membawa kepada kita kebaikan. Nah, setiap kebaikan itu akan membawa kepada surga. Jadi anak yang jujur akan bisa dengan cepat masuk surga. Sebaliknya, dusta itu adalah suatu kejahatan atau kejelekan, dan setiap kejahatan atau kejelekan akan membawa kita kepada neraka. Maka dari itu hindari perkataan dusta. Karena apa? Ketika kita terbiasa berdusta akan selamanya atau kita akan menganggap bahwa dusta itu adalah perbuatan yang biasa saja. Contoh, ketika kamu berbuat dusta sekali, maka akan diikuti perbuatan dusta yang lainnya. Ya, jadi ketika kamu berdusta, akan diikuti kedustaan-kedustaan yang lainnya. Contoh begini, ketika kamu berangkat sekolah, tapi kamu terlambat. Terlambatnya kamu karena bangun kesiangan. Kamu sudah nggak mau berangkat. Namun oleh orang tuamu dipaksa, udah nggak apa-apa berangkat, ayo walaupun terlambat. Nah, ketika masuk kelas, kamu tentu ditanya sama Bu Guru, kenapa Mas, kenapa Mbak kok terlambat? Pasti begitu kan Bu Guru? Iya, nah karena kamu malu bangun kesiangan, kamu akhirnya bohong. Iya Bu, tadi saya sakit perut, jadi bolak-balik ke belakang. Nah, kamu sudah berdusta. Terus Bu Gurunya bertanya lagi, oh sudah makan obat atau belum? Terus kamu jawab, sudah Bu, padahal kamu nggak makan obat kan, mau kamu sehat. 2 kali kedustaan. Obatnya apa Mas? Apa obat dokter? Nah, ditanya lagi, kamu jawab lagi, pakai entrostop Bu. Padahal kamu nggak makan itu. Ya, nanti kalau Bu Gurumu tanya-tanya terus dan kamu jawab lagi, itu akan menimbulkan banyak kebohongan. Jadi sekali kita berdusta, akan diikuti kedustaan-kedustaan yang lainnya. Dan ketika kita sudah terbiasa berdusta atau bohong, ini lidah kita itu akan mudah sekali mengatakan kata-kata yang dusta. Jadi kata-kata dusta itu dihindari. Biasakan kita menggunakan atau mengucapkan kejujuran. Nah, dari sini itu sikap anak soleh. Anak soleh tidak akan pernah
berdusta, ya. Banyak sekali contoh perilaku jujur. Di antaranya ini yang sering terjadi di sekolah, ya. Ketika ulangan tidak mencontek, baik mencontek buku maupun mencontek jawaban teman. Itu jujur. Tapi kalau kamu mencontek, kamu melihat jawaban teman, kamu minta jawaban teman, itu namanya tidak jujur, ya. Selanjutnya, berkata apa adanya kepada orang tua, umpamanya ketika kamu disuruh orang tua membeli sesuatu, terus kamu kok kepingin membeli es krim, nah, padahal kamu nggak boleh makan es krim, tapi kamu beli saja, kamu makan sambil jalan menuju ke rumah. Nah, begitu ditanya ibumu, mana mas kembaliannya? Loh, tadi jatuh, nggak tahu, aku nggak tahu, kayaknya hilang loh, jatuh. Nah, itu jujur, itu perbuatan dusta, tidak mengatakan yang sebenarnya. Kalau kamu berbicara sebenarnya, tentu sama ibu tidak dimarahin, tentu sama ibu juga dibolehkan kalau kamu sudah sembuh dari sakitnya, ya. Contoh yang lain lagi, dalam bermain tidak curang. Baik itu main bola, main kelereng. Yang perempuan ini main apa? Ya, mainan boneka atau mainan apa, itu tidak curang, ya. Tidak membuat temannya marah. Main ludo, main monopoli, itu kita tidak curang. Nah, itu kita merupakan anak yang jujur. Nah, karena apa? Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita berbuat jujur. Contoh, orang yang jujur itu akan dipercaya oleh orang lain. Nabi Muhammad adalah contoh satu-satunya manusia yang kejujurannya tidak diragukan oleh siapapun, bahkan oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sejak kecil sampai dia dewasa, sampai meninggal bahkan, tidak pernah satupun berbuat bohong dalam hal serius maupun bercanda. Nah, kita kalau bercanda kan kadang-kadang bohong, ya. Bercanda-bercanda gitu. Ketika kita sudah bohong, orangnya marah, bercanda-bercanda. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad bahkan diberi gelar oleh orang-orang Arab itu dengan sebutan Al-Amin, karena saking bisa dipercayanya. Ya, musuh-musuh Nabi Muhammad pun mengakui bahwa Nabi Muhammad itu jujur. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu selalu jujur. Bahkan ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyunya, sebenarnya di dalam hati mereka itu mengakui kejujuran dan kebenaran Nabi Muhammad. Namun karena mereka merasa gengsi, malu. Kenapa malu? Nabi Muhammad itu menurut mereka itu bukan siapa-siapa. 1, anak yatim piatu. 2, bukan orang kaya. 3, dia masih muda. Sementara yang diajak untuk iman kepada Allah adalah mereka para bangsawan Quraisy, orang kaya raya, dipandang oleh masyarakat. Nah, kok mau mengikuti orang yang seperti Nabi Muhammad menurut mereka? Mereka tidak mau. Itu yang menyebabkan mereka ingkar, padahal mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur. Nah, orang jujur akan dipercaya. Kamu pernah melihat atau menonton film Ipin Upin ketika mereka pentas di acara sekolah, Jarjit jadi penggembala, Ipin Upin jadi petani. Apa yang dilakukan Jarjit? Iya, Jarjit itu penggembala yang suka bohong, dia selalu mengerjain kalau zaman sekarang bunyinya ngeprank. Petani-petani yang sedang bekerja di ladang selalu diganggu dengan kebohongannya. Dia berteriak-teriak minta tolong karena gembalanya atau hewan-hewan yang sedang digembalakan itu dimakan serigala. Tolong, tolong, ada serigala, begitu kan? Nah, petaninya mencari-cari Jarjit, mau menolong, ternyata apa? Sampai sana mereka diketawain. Tertipu, begitu kan? Nah, karena sering dilakukan, suatu saat Jarjit teriak-teriak minta tolong, tapi tidak ada yang peduli. Kenapa? Paling dibohongin lagi. Mereka beranggapan begitu. Padahal saat itu Jarjit itu ngomong
yang sebenarnya. Akhirnya apa? Habis gembalanya dimakan serigala. Dia menangis, menyesal. Nah, itulah akibat orang yang suka berdusta, maka tidak akan dipercaya orang lain. Yang selanjutnya, kalau orang yang jujur itu banyak temannya. Teman senang kalau temannya jujur. Coba kalau kamu sekali dibohongi, sakit hatinya kan? Apalagi kalau sering, nggak suka kamu dengan orang yang suka bohong. Orang yang bohong hidupnya akan tenang karena tidak merasa gelisah akan ketahuan. Lah, bukan kewenangan loh. Nah, kalau orang tidak jujur kan seperti itu, takut kalau perbuatan yang tadi dibohong itu terbuka, ya, diketahui orang lain. Selanjutnya, seperti yang kata tadi Bu Guru, bahwa jujur itu adalah membawa kepada kebaikan. Tentu saja kita akan mendapat banyak pahala kalau berkata jujur dan disayang oleh Allah. Nah, sikap yang kedua selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Siapa orang tua? Ya, orang tua yang utama adalah bapak dan ibu. Namun, di rumahmu jika ada nenek, paklik, bulik, om, tante, itu juga orang tua. Kakak kita juga, kalau memang sudah dewasa itu juga orang tua, ya. Jadi orang yang lebih tua dari kita itulah orang tua. Kepada mereka kita harus hormat dan patuh. Nah, untuk kedua orang tua kita, kenapa kita harus hormat dan patuh kepada mereka? Iya, ibu kita sudah berusaha, ya, menjaga kita mulai dari di kandungan sampai lahir sampai kamu sebesar ini. Sangat-sangat berat ibu dalam mengasuh kamu ketika hamil dalam keadaan payah, ya, melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa, kemudian membesarkan kamu tanpa memikirkan kesusahan dirinya, susah tidur, badannya capek semua, tapi ketika melihat kamu sehat, kamu tertawa, kamu senang, orang tuamu bahagia luar biasa. Orang tuamu, ayah, itu juga tanpa mengenal lelah, ya, siang malam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan kamu, kebutuhan ibu, istrinya, anak-anaknya, mungkin ada juga saudaranya yang ikut di rumahmu, atau mungkin mbah, menanggung mbah. Nah, maka dari itu sudah merupakan kewajiban kita untuk menghormati dan patuh kepada orang tua. Seperti di dalam surat Al-Luqman ayat 14 itu kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Maka dari itu kita akan disebut anak yang berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Nah, berbakti kepada kedua orang tua itu banyak segala macam cara, tapi yang paling mudah menurut Bu Guru adalah membuat orang tua kita senang. Itu sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Jangan sampai membuat orang tuamu sedih, mengelus dada, apalagi sampai menangis. Jangan buat malu orang tua dengan perbuatan kita. Usahakan setiap hari ibumu selalu tersenyum dengan perbuatan kamu, perbuatan adik-adikmu, perbuatan kakak-kakakmu. Jangan sampai orang tua kita sedih, ya, apalagi sampai menangis karena perbuatan kita. Itu sudah cukup bagi orang tua kalau anaknya bersikap demikian. Kita itu sudah bisa dikatakan oleh kita sudah bisa dikatakan sebagai birrul walidain. Karena apa? Sebesar apapun balasan kita kepada orang tua, jasa-jasa beliau itu tidak akan lunas dibalas oleh kita. Nah, maka cara yang terbaik adalah membuat orang tua kita senang, jangan sedih. Nah, contoh hormat dan patuh kepada orang tua banyak sekali. Di antaranya semua yang dinasihatkan kepada kita dari orang tua
perintahnya kita taati. Ibu, bapak menyuruh kita begini, kita taati. Itu adalah contoh kita patuh dan menghormati mereka. Terus ketika berbicara dengan orang tua harus dengan lemah lembut. Suaramu itu tidak boleh lebih tinggi dari ayah atau ibu. Ketika ibumu marah, mungkin kamu bandel, dibilangin pelan gak bisa, akhirnya ibumu menggentak kamu gak boleh membalas dengan menggentak, ya. Suara kita itu tidak boleh tinggi dari orang tua kita harus lebih rendah dari mereka. Berkatalah dengan yang lemah lembut. Bahkan sekarang kalau guru lihat banyak anak yang ketika marah malah orang tuanya dipukulin, ditendangin, ya. Jangan seperti itu. Itu bukan anak soleh, tapi itu anak toleh, ya. Kalau anak soleh berkata atau berbuat tentu dengan santun, lemah lembut. Semarah apapun kamu kepada orang tua, kamu tidak boleh menggentak atau meninggikan suaramu kepada orang tua. Terus yang selanjutnya ini yang selalu diharapkan orang tuamu, bukan emas permata, bukan rumah yang magrong-magrong, tapi adalah doa. Karena apa? Doa anak soleh itu akan sampai kepada orang tua kita walaupun orang tua kita nanti sudah meninggal. Doa ini yang diharapkan. Siang dan malam doakan orang tuamu. Ketika ayahmu pamit, adek, ayah berangkat dulu ya, atau mbak, ayah berangkat dulu ya. Doakan ayahmu supaya selamat dalam bekerja, supaya sehat, supaya bawa rezeki yang banyak. Doakan seperti itu. Ketika ibumu juga mau pergi bekerja, kamu doakan untuk keselamatan dan kesehatannya, ya. Jadi nanti kamu bisa berkumpul lagi dengan orang tua. Nah, bagaimana dengan orang tuamu yang tidak bekerja di kantor atau tidak pergi bekerja? Umpamanya ibumu, ibu rumah tangga. Itu lebih-lebih capek luar biasa karena pekerjaan seorang ibu itu mulai dari terbit fajar sampai malam, ya, sampai anak-anaknya tidur, sampai suaminya tidur, itu masih saja bekerja. Ketika kamu masih tidur, ibumu sudah bangun, sudah mulai membuka jendela, memasak air, memasak makanan, menggugah anak-anak, memandikan, menyuruh anak-anak makan. Setelah itu mencuci piring habis yang dimakan, anak-anaknya pergi semua sekolah, tinggal beres-beres rumah, cuci, jemur. Setelah itu ke pasar beli sayuran, kemudian dimasak. Setelah itu ya menjemput kamu mungkin, atau ada adikmu lagi yang perlu dimo, kemudian kamu pulang, makan, cuci piring, kamu main, kamu apa, ibumu mungkin setrika, nggak ada berhentinya mas, mbak, ya. Jadi orang tua kita di rumah, walaupun ibumu tidak bekerja, tapi ibumu luar biasa sekali dalam bekerja di rumah. Coba kalau bayangkan tidak ada ibu, rumahmu tidak akan rapi, kamu tidak akan kenyang, kamu tidak akan wangi, kamu tidak akan sehat, ya. Ya, karena tidak ada yang memperhatikan kamu. Maka dari itu wajib bagi kita untuk berbakti, patuh, hormat kepada orang tua, ya. Jangan sekali-kali menyakiti hati mereka. Nah, kewajibanmu yang lain itu membantu pekerjaan orang tua. Orang tuamu, terutama ibumu di rumah, itu sudah capek luar biasa. Kamu bisa membantunya yang mudah saja. Contoh, kamu dikasih kamar sendiri. Setelah selesai tidur, bangun tidur, kamu rapikan. Kamu punya meja belajar. Setelah kamu belajar, kamu rapikan. Kamu punya adik sedang mainannya berantakan. Setelah bosan adikmu, kamu rapikan. Rumahmu berantakan, kamu bersihkan. Kamu habis makan bisa cuci piring sendiri, dicuci. Begitu, ya. Jadi tidak membantu ibu itu seperti bekerja dengan ibu, tapi membantu meringankan
beban orang tua. Katakan kamu punya adik, ibumu sedang repot di dapur, ya dimong adiknya. Nah, itu salah satu cara kita membantu orang tua. Apa sih manfaat hormat dan patuh kepada orang tua? Banyak sekali. Yang pertama, terhindar dari murka Allah. Dalam hadis dikatakan ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah bergantung kepada murka orang tua. Nah, itulah ya, jangan sampai kita membuat orang tua kita marah, maka Allah juga akan marah. Kamu sudah pernah dengar cerita Malin Kundang? Di dalam agama Islam, cerita sahabat Nabi ada yang namanya Alqamah, ya. Alqamah itu orang yang soleh, selalu melakukan kewajiban kepada Allah, selalu berdoa, selalu baca Quran, semua kewajiban itu dilaksanakan. Bahkan kepada orang tuanya itu patuh. Cuma dia pernah berbuat salah sedikit saja. Apa? Ketika ibunya sakit, ibunya memanggil Alqamah, Alqamah sedang sholat. Nah, ini sedang sholat Alqamah ya. Terus Alqamah mengeraskan suaranya. Oh, ibunya tahu dia sedang sholat. Akhirnya ibunya diam. Kemudian setelah Alqamah selesai sholat, dia tidak mendatangi ibunya. Karena apa? Oh, ibu udah nggak manggil, ya udah diteruskan dengan sholat sunnah. Ibunya manggil lagi, Alqamah. Nah, Alqamah kan sedang sholat sunnah, tanggung. Nah, setelah selesai sholat sunnah, oh, ibunya nggak manggil lagi, lalu dia ambil Quran. Kemudian ibunya panggil lagi, Alqamah, sampai 3 kali. Alqamah tidak mendekat. Baru setelah selesai baca Quran, dia mendekat ibu. Ibu tadi memanggil-manggil, ada apa? Tapi ibunya sudah terlanjur marah. Kamu tahu kenapa? Ibunya itu sedang sakit, kepingin minum, tapi anaknya dipanggil tidak mau mendekat. Nah, itu ibunya sakit hatinya. Ketika sudah selesai itu ya, terus ibunya sembuh, ketika Alqamah sakit, bahkan dia sudah di sakaratul maut, pada posisi sakaratul maut, ternyata dia tidak mati-mati. Sahabat menemui Nabi, diceritakan, Nabi, ini Alqamah begini. Dia kan orang soleh, kenapa dia tidak bisa cepat meninggalnya? Lalu Nabi mengatakan, apa dia masih punya orang tua? Tinggal ibunya. Coba kalian ke sana, mintakan maaf kepada ibunya. Kemudian bagaimana? Sahabat ke sana, ternyata ibunya tidak mau memaafkan. Lawang dulu aku sakit juga, anakku tidak peduli kok, biarin saja, begitu ibunya. Lalu sahabat mengatakan pada Nabi seperti itu. Coba kembali lagi, mintakan maaf. Sampai 2 kali mereka nggak mau. Akhirnya Nabi mengatakan, sekali lagi kamu ke sana, bilang kalau ibunya tidak mau memaafkan, maka Alqamah akan dibakar biar cepat meninggalnya. Akhirnya sahabat ke sana, ibunya tersentuh. Begitu tahu anaknya mau dibakar, ibu Alqamah datang memaafkan Alqamah. Alqamah meninggal dengan tenang di pangkuan ibunya. Nah, itu salah satu cerita yang nyata di zaman Nabi, bahwa ada anak soleh tapi tidak patuh kepada orang tuanya. Bukan dia berbuat jahat, tapi hanya tidak mengindahkan panggilan orang tuanya, ya. Bisa ketika dia meninggal, ternyata dia kesulitan dalam sakaratul maut, nyawanya tidak mau tercabut dari, ya, karena apa? Ternyata dia masih punya ganjalan kepada orang tua. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita menyakiti orang tua kita, walaupun dalam bentuk halus, ya. Maka dari itu sering-seringlah minta maaf kepada orang tua. Setiap hari minta maaf boleh. Pada hari ini kita menyakiti orang tua, ya, jadi tidak berlarut-larut seperti Alqamah. Selanjutnya, hidupnya akan menjadi berkah. Hidupnya tentu bahagia dengan ridha Allah dan ridha orang tua, dan pasti dapat pahala dan masuk surga. Pintu surga yang paling lurus dengan kita, yang paling cepat dan paling mudah dilalui adalah
pintu birrul walidain. Jadi di dalam surga itu banyak sekali pintunya. Ada pintu puasa yang namanya Ar-Rayyan, ada pintu sholat, pintu zakat, pintu berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu paling lurus itu di situ. Ibarat kita jalan itu tinggal melangkah lurus aja sudah sampai. Dengan syarat apa? Iya, berbakti, patuh, hormat kepada orang tua. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Siapa guru itu? Iya, guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Jadi orang tuamu ada dua ya, yang di rumah ada, yang di sekolah ada. Merekalah yang kamu mintai tolong, merekalah yang kamu hormati di sekolah. Kenapa kita harus menghormati Bapak dan Ibu guru? Karena beliau memberikan ilmu kepada kita. Kamu bayangkan jika tidak ada Pak Guru, Bu Guru, akan jadi apa kita semua? Dari TK. Dulu kamu ketika belum masuk TK, kamu masih suka menangis, kamu belum bisa apa-apa. Ternyata di TK diajari menyanyi, kamu bisa menyanyi, diajari puisi, kamu bisa puisi, kamu berani tampil di depan orang-orang. Bahkan kamu mungkin bisa menari di depan orang-orang, menghibur itu. Kemudian masuk SD, kamu diajari menulis, membaca, berbicara yang baik, membuat kalimat yang baik, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kamu pintar. Nanti kamu di SMP, SMA, perguruan tinggi, hingga akhirnya kamu bisa mandiri. Nah, jangan lupakan jasa-jasa para gurumu. Kamu ingat-ingat, mulai dari guru TK-mu sampai guru terakhirmu, itu semuanya gurumu, orang yang berjasa dalam hidupmu, dalam mendidik kamu. Ya, jangan sekali-kali jangan kamu abaikan mereka. Sering tanya kabar mereka, dan yang lebih utama lagi apa? Doakan mereka. Nah, cara kita hormat dan patuh, bagaimana? Jika bertemu salam, jangan umpetan. Ada Bu Guru, malah ngumpet. Ya, tapi bertemu dekati. Ya, ucapkan salam. Bahkan cium tangan. Dicium tangannya ya, tangannya bukan dikasih di pipi atau di patuk di dahi, tapi dicium dengan hidungmu itu. Begitu juga dengan orang tua. Kamu salimnya itu dicium, bukan di pipi. Tanganmu dikasihkan, tangannya Bu Guru dikasihkan pipimu atau dahimu, bukan, tapi dicium ya. Terus ketika Bu Guru memberi perintah, seperti umpamanya dalam pembelajaran daring ini, kamu diberi tugas, lakukan dengan baik. Tugas hari ini kerjakan hari ini, jangan ditunda-tunda, nanti semakin banyak ya. Jadi tugas hari ini lakukan hari ini, jangan ditunda. Semua perintah Bu Guru itu namanya kamu patuh dan juga menghormati apa yang sudah disampaikan. Kemudian meneladani sikap beliau. Kamu melihat Bu Gurumu, kamu tertarik dengan akhlak Bu Gurumu, ikuti. Contoh ya, Bu Gurumu sholat berjamaah, ya kamu ikut sholat berjamaah. Ya, sebelum pembelajaran selalu tadarus, di rumah pun kamu selalu tadarus. Hal-hal yang baik yang kamu lihat dari Bapak Ibu gurumu, lakukan, teladani. Manfaatnya apa kalau kita patuh dan hormat pada guru? Yang pertama, ilmu yang kita dapat itu akan menjadi manfaat dan berkah. Tidak akan kamu dapat ilmu seorang guru kalau kamu tidak menghormatinya ya. Kalau kamu menghormati, kamu mencintai, tentu kamu akan mendapatkan ilmunya. Kamu jadi faham, kamu jadi mudah mengerjakan apa yang diterima oleh kamu. Jangan lupa doakan Bapak gurumu, Bapak dan Ibu gurumu supaya sehat, supaya bahagia. Karena Bapak dan Ibu gurumu setiap hari seperti Bu Is selalu mendoakan kamu. Selain menjadi anak soleh, menjadi anak yang pintar, cerdas,
dan benar. Itu yang selalu Bu Guru doakan kepada kalian. Maka dari itu kalian juga doakan guru-guru kalian. Nah, selanjutnya adalah sifat yang selanjutnya adalah amanah. Amanah itu artinya apa? Dapat dipercaya. Seperti Nabi tadi mendapat gelar Al-Amin. Nah, bentuk amanah itu banyak sekali contohnya ya. Ketika kita dititipi sesuatu, maka kita pelihara dengan baik, kita jaga dengan baik, dan kita kembalikan jika titipan itu diambil. Contoh, kamu dipinjami buku dari sekolah, itu kamu diberi amanah. Untuk apa? Untuk menjaga, memelihara. Selain kamu memiliki manfaat mendapat ilmu dari buku itu, tugas kamu juga mempelajari buku itu, kemudian dipelihara dengan baik. Dengan cara apa? Disampuli biar tidak kotor. Kalau memang ada yang sobek, didandani. Kamu nggak bisa dandani, bawa ke tempat fotokopian. Itu salah satu bentuk amanah kamu ya, ketika kamu dipinjami buku. Nah, Bu Guru besok ingin ketika buku-buku itu dikembalikan sudah selesai, itu dalam keadaan baik, masih bersih, tidak rusak. Nah, itu artinya kamu bisa dipercaya. Kemudian contoh yang lain adalah menjaga rahasia. Kamu kan sering sama temanmu, jangan ngomong ya, jangan ngomong. Nah, itu sebenarnya kamu sedang disuruh menjaga rahasia. Iyalah, apa sih? Nah, ketika kamu jangan ngomong ini rahasia, ya jangan disampaikan kepada yang lainnya. Nah, itu namanya kamu bisa menjaga rahasia. Kalau kamu malah menceritakan rahasia, itu namanya kamu adalah apa? Iya, khianat, berkhianat. Lawannya amanah adalah berkhianat. Kemudian yang selanjutnya, contoh yang lain adalah menunaikan kewajiban yang dibebani siapa saja, baik orang tua, guru. Nah, kamu tunaikan kewajiban itu. Ya, itu namanya kamu dapat menjaga amanah. Selanjutnya, ini contoh-contoh melaksanakan perintah Allah. Kamu sholat, kamu zakat, kamu puasa, itu namanya kamu amanah. Menjauhi larangannya, menjaga buku sudah tadi ya, menjalankan tugas dan nasihat guru. Nah, ini yang sekarang sering disalahgunakan adalah menyalahgunakan jabatan. Bukan jawaban itu ya, jabatan. Ya, ini contohnya sudah Bu Guru ceritakan tadi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, menjaga buku pelajaran di sekolah yang dipinjamkan, menjalankan tugas dan nasihat orang tua, serta tidak menyalahgunakan jabatan. Bukan jawaban ya. Ya, yang sekarang yang terakhir adalah sifat yang terakhir, santun dan menghargai. Santun itu apa? Ya, santun bersikap menghargai orang lain dengan kata-kata atau perbuatan yang halus atau lembut. Sedangkan menghargai itu menghormati dan memandang penting orang lain. Jadi kita tidak menyepelekan orang lain, tidak menganggap rendah orang lain. Ya, itu namanya kita menghargai. Ketika kita bersikap lemah lembut, ramah, tutur katanya baik, itu namanya kita orang yang santun. Nah, ini harus dibiasakan biar kita selalu melakukan seperti itu. Jangan dibiasakan berteriak-teriak. Ketawa saja, nggak boleh terbahak-bahak ya. Kalaupun kamu geget banget ya, ditutup mulutnya. Jangan malah dibesar-besarkan, nah, tapi ditutup. Itu namanya anak yang santun ya. Nabi saja ketika tertawa itu hanya cukup dengan tersenyum. Ketika Nabi tertawa geli sekali, itu dia akan menutup
ya menutup mulutnya dengan tangan ya. Ya. Terus contoh ketika kamu anak yang santun dan menghargai, biasakan mengucapkan terima kasih dan maaf. Ya, biasakan ketika kamu berbuat salah, menyenggol teman, maaf maaf maaf. Nah, biasakan kata maaf dan terima kasih. Diberi sesuatu, terus ditolong sesuatu, biasakan ucapan terima kasih. Jadi kata maaf dan terima kasih itu selalu dibiasakan. Kemudian menghargai perbedaan pendapat. Masing-masing kepala ya punya keinginan. Nah, perbedaan pendapat itu wajar, asal jangan sampai berantem. Ketika pendapat kita tidak disetujui, ya jangan marah. Mungkin pendapat kita bukan yang terbaik, tapi ketika pendapat orang lain disetujui, kita harus mau mengikuti. Terus anak yang suka menghargai atau santun itu juga tidak akan membicarakan kejelekan orang lain atau temannya. Ketika dia tahu temannya punya kejelekan, maka gimana? Ditutup, tidak dibicarakan, tidak dibesar-besarkan, bahkan diceritakan kepada yang lain. Nah, berarti itu kamu juga tidak bisa menjaga rahasia dan juga tidak menghargai orang lain. Orang yang punya kejelekan itu kalau kejelekannya diketahui orang lain itu malu. Maka dari itu kita tutup aib mereka. Barang siapa yang menutup aib orang lain, maka aib kita itu nanti di hari kiamat akan ditutup oleh Allah. Artinya apa? Kesalahan-kesalahan kita itu akan tidak dilihat oleh Allah, tidak dihitung kalau kita suka menutupi aib orang lain. Jangan malah membuka aib orang lain. Kamu tahu temanmu sudah melakukan suatu kejelekan atau kejahatan, sama kamu disebarkan. Nanti aibmu juga di hari kiamat akan dibuka semuanya oleh Allah. Begitu ya. Nah, maka dari itu, anak-anakku, mari kita berusaha untuk menjadi anak yang soleh dengan ciri-ciri ya, apa yang pertama? Jujur, kemudian hormat dan patuh kepada orang tua, kepada guru, menjaga amanah dan bersikap santun dan menghargai. Itu kamu coba terapkan, kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kehidupan kita itu akan baik dan juga dihargai orang lain. Mungkin itu saja anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita lakukan. Mari kita coba sedikit demi sedikit, yang akhirnya nanti menjadi banyak ya. Akhirul kata, mari kita baca doa dan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.